Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal tentang medan magnet. Nah, baik, langsung saja kita mulai dari soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini disajikan 4 buah susunan kawat A, B, C, D seperti pada gambar itu. Nah, untuk arah yang diberi tanda silang, itu berarti adalah arus yang masuk ke bidang gambar. Sedangkan untuk tanda titik, berarti arus yang lewat pada kawat itu adalah keluar bidang gambar atau menuju ke arah kita sebagai pengamat atau pembaca soal ini. Nah, kemudian titik-titik itu atau kawat-kawat itu diletakkan pada sudut-sudut persegi yang identik, berarti ukuran sisi-sisinya dari keempat formasi itu sama semua. Nah, pertanyaannya adalah urutan besar medan magnet di titik pusat persegi yang benar adalah, nah di sini di soal ini berarti kita akan mencari pada titik pusat ini di masing-masing persegi ini manakah yang menghasilkan resultan medan magnet yang paling besar. Nah, untuk itu maka kita nanti harus bisa menentukan arah dari masing-masing medan magnet yang dihasilkan oleh kawat di setiap pojok-pojok atau setiap sudut persegi ini. Nah, baik, kita mulai dari formasi yang pertama, yang A. Nah, kita beri nama dulu, di setiap pojok yang ini kita beri nama 1, kemudian ini kawat yang kedua, kawat yang ketiga, dan ini kawat yang keempat. Begitu juga untuk yang lainnya, 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, semuanya arusnya sama. Nah, kemudian misalkan arusnya adalah semuanya adalah I. Nah, maka nanti di bagian yang A ini pada titik sudut ini berarti medan magnet yang dihasilkan oleh kawat 1 itu nanti diperoleh hasilnya. Ini adalah ke sana, kita ambil jari-jarinya ini dan tegak lurus. Nah, mengikuti aturan tangan kanan ya. Jadi arah ini nanti arah arus adalah ibu jarinya mengarah ke kita selaku pengamat, kemudian ini berarti arahnya ke sana. Ini adalah B1. Nah, kemudian untuk yang kawat yang kedua, maka nanti kita ambil jari-jarinya, kemudian jaraknya ini semuanya sama, dia setengah diagonal. Nah, kemudian arah medan magnet yang dihasilkan di sini adalah B2. Nah, kemudian kawat yang ketiga akan dihasilkan medan magnet menggunakan aturan tangan kanan. Arah ibu jari ini menuju ke kita karena arusnya menuju ke kita selaku pengamat atau pembaca soal. Kemudian medan magnet yang dihasilkan dari kawat yang ketiga itu adalah ke sana. Ini B3. Kemudian yang keempat, dengan cara yang sama, dengan menggunakan aturan tangan kanan, berarti ini ibu jarinya menuju ke kita, kemudian putaran 4 jari kita sebagai arah medan magnet di sini, dari sana. Ini adalah B4. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa setiap medan magnet karena jaraknya semuanya sama, kemudian arusnya juga sama, maka ini nanti B1, B2, B3, dan B4 itu sama. Nah, B1 dan B4, B3 ini arahnya berlawanan, besarnya sama, maka nanti saling meniadakan. Kemudian B2 dan B4 ini juga saling meniadakan karena besarnya sama dan arah berlawanan. Jadi di sini B1 min B3 sama dengan 0, kemudian B4 min B2 ini juga sama dengan 0, sehingga totalnya untuk resultannya di situ adalah 0, sehingga B total sama dengan 0. Jadi medan magnet di formasi untuk yang A ini adalah 0. Nah, baik, kemudian untuk yang kedua, kita ambil titik tengah dari perpotongan diagonal
persegi ini. Kemudian kita mencari arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh masing-masing kawat ini. Nah, untuk arah dari kawat 1 berarti nanti menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari masuk ke bidang gambar, karena itu arahnya masuk ke bidang gambar, maka B1 nanti arahnya adalah ini. Berarti kebalikan dari B1 yang dihasilkan pada formasi yang pertama. Ini adalah B1. Kemudian untuk kawat yang kedua akan menghasilkan B2. Ini kemudian tegak lurus ke sini. Nah, ini adalah B2. Lalu bagaimana dengan B3? Nah, untuk B3 berarti arahnya itu nanti ke sana. Jadi menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari masuk ke bidang gambar, kemudian 4 jarinya mengikuti arah putarannya, berarti sehingga B3 arahnya ke sana. Nah, kemudian untuk yang B4 berarti ini arahnya ke sana seperti halnya pada formasi yang A tadi. Ini adalah B4. Nah, dari sini kelihatan bahwa semua nilai B kan sama, karena arusnya sama, jaraknya juga sama, karena ini adalah setengah diagonal semua, maka nilai B1 dan B3 itu sama, tapi arah berlawanan. Sehingga pada kasus ini sama dengan di formasi yang A, jadi ada B1 min B3, ini juga 0, karena semuanya nilainya sama. Kemudian B4 dan B2 ini juga sama, 0. Sehingga B total ini adalah 0. Ya. Jadi untuk masing-masing B, baik B1 ataupun B2 dan juga B3 sampai dengan B4, ini semua nilainya sama. Itu adalah mu0 I per 4 Pi. Nah, A-nya adalah setengah diagonal itu. Nah, ini A. Jadi anggap saja ini adalah A. Ya, jadi semuanya sama. A ini adalah setengah diagonal dari persegi. Nah, baik, kemudian untuk yang ketiga. Nah, pada yang ketiga kita tentukan dulu titik pusatnya bagian ini. Nah, kemudian kita ambil masing-masing dari ini ya, jadi setengah diagonal. Nah, ini adalah titik yang akan kita amati. Nah, sekarang kita akan menentukan arah medan magnet dihasilkan oleh I1 yang arahnya masuk ke bidang gambar. Berarti ini sama dengan arahnya dengan di formasi yang B tadi untuk B1. Jadi arahnya nanti adalah ke sana menuju ke kawat yang keempat. Ini B1. Kemudian untuk yang B2 berarti ini ke sana. Ini adalah B2. Nah, kemudian untuk yang B3 dengan menggunakan aturan tangan kanan, maka B3 nanti arahnya ke sana. Ini adalah B3. Kemudian untuk yang B4 ini arahnya arah dengan B2. Ini adalah B4. Nah, dari sini kelihatan bahwa resultannya nanti adalah sepanjang ini ditambahkan dulu, gitu ya. Nah, saya ulangi. Jadi nanti resultannya adalah penjumlahan dari sini. Nah, jadi totalnya nanti ada BR1, ini adalah B1 ditambah B3, berarti ini sama dengan 2 kali mu0 I per 2 PA. Kemudian untuk BR2 berarti ini adalah B2 ditambah B4, karena keduanya ini sama nilainya, jadi nanti adalah 2 kali mu0 I per 2 PA.
Nah, kemudian keduanya ini saling tegak lurus, maka BR total ini adalah akar dari BR1 kuadrat plus BR2 kuadrat. Nah, di sini hasilnya adalah mu0 I per PA akar 2. Nah, kemudian bagaimana dengan yang formasi yang D ini? Jadi kita ambil diagonalnya. Nah, kita ambil diagonalnya. Kemudian titik yang akan kita amati di sini. Nah, kita tentukan arah B1. Arah B1 berarti karena masuk ke dalam bidang gambar untuk arusnya, ini ada B1 ke sini. Kemudian untuk B2 maka arahnya ke sana. Harusnya keluar bidang gambar. Kemudian untuk B3 harusnya keluar bidang gambar sehingga arahnya nanti ke sana. Untuk B3 sejajar dengan B1. Kemudian untuk B4, nah untuk B4 itu nanti arahnya sana. Ini adalah B4. Nah, kita perhatikan di sini ada B4 dan B2 itu arahnya berlawanan, besarnya sama, maka nanti di situ BR1 ini adalah B4 min B2 karena besarnya sama maka ini 0. Kemudian untuk BR2 resultan yang kedua ini adalah B1 ditambah B3 karena arahnya sama. Nah, ini sama dengan 2 kali mu0 I per 2 PA. Sehingga untuk B total, jadi sama dengan BR2 sama dengan mu0 I per 2 mu0 I per PA. Ya, duanya dicoret mu0 I per PA. Nah, dari sini maka dapat kita simpulkan bahwa formasi dengan urutan dari besar ke kecil itu nanti adalah C lebih besar daripada D lebih besar dari A dan A itu sama dengan B karena totalnya adalah 0 untuk A dan B. Baik, kemudian kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, pada soal ini 3 macam kawat yang terdiri dari 2 kawat lurus menuju pusat lingkaran dan 2 atau 3 kawat berbentuk tali busur seperti sepusat ya, dengan jari-jari R, kemudian ada 2 R, ada 3 R seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, ketiganya berarti listrik yang sama, urutan besar medan magnet di pusat lingkaran. Nah, berarti nanti di situ ada jari-jarinya, ada R, 2R, dan 3R. Nah, baik, kita akan mulai dari formasi yang pertama. Nah, untuk formasi yang pertama ini berarti jari-jarinya ini nanti adalah 3R, kemudian ini adalah R, dan yang ini adalah R. Nah, di sini ada 3R, kemudian ini 3R, yang ini ada 2R, yang ini ada R. Ya, kemudian kita buat dengan arus yang sama, misalkan arah arusnya ini ke sana, nah berarti ini ke sana dan ini ke sana. Begitu juga untuk yang B ini ke sana. Nah, maka ini ke sana. Kemudian untuk yang ini juga sama. Nah, bisa ya. Nah, baik, selanjutnya adalah kita menentukan arah medan magnet di pusat ini. Nah, kemudian untuk arah medan magnet kita asumsikan ini nanti adalah potongan yang pertama.
Untuk yang bagian ini adalah lengkung pertama, kemudian ini adalah lengkung yang kedua. Berarti ini adalah lengkung pertama, ini lengkung yang kedua, ini lengkung yang pertama, kemudian ini lengkung dua, dan ini ada lengkung tiga. Kita mulai dari yang pertama ini. Jadi di pusat ini nanti medan magnetnya kita lihat dengan putaran aturan tangan kanan. Jadi arah arus ini nanti menggunakan sebagai 4 jari yang ditekuk, kemudian arah medan magnetnya nanti adalah menggunakan arah ibu jari. Nah, berarti untuk ini nanti ada B1 arahnya masuk. Kemudian untuk yang bagian ini, bagian yang kedua, ini nanti juga dihasilkan B2 arahnya juga masuk ke dalam. Tandanya silang. Jadi ini B2 yang dihasilkan oleh lengkungan yang kedua ini. Nah, berarti arahnya sama-sama masuk ke dalam bidang gambar, maka nanti B resultan ini adalah B1 ditambah B2. Berarti di situ nanti adalah mu0 I per 2. Untuk yang satu ya, per 2 kali 3R kalikan setengah lingkaran ditambah dengan mu0 I per 2 kalikan R, jari-jarinya R, dikalikan setengah lingkaran. Sehingga di sini adalah mu0 I per 12R ditambah dengan mu0 I per 4R. Nah, hasilnya kalau disamakan penyebut, ini adalah 12R, berarti ada mu0 I plus 3 mu0 I. Jadi ini sama dengan 4 mu0 I per 12R atau sama dengan mu0 I per 3R. Nah, sekarang yang formasi yang B, bentuk yang B ini. Nah, untuk yang B ini berarti nanti yang di pusat lingkaran, lengkungan yang pertama ini akan menghasilkan medan magnet yang arahnya masuk ke bidang gambar, ini adalah B1. Kemudian untuk lengkungan yang kedua ini menghasilkan medan magnet yang arahnya keluar bidang gambar, ini B2. Nah, maka nanti totalnya itu adalah resultan dari kedua ini. Jadi kalau misalkan yang B2 kita beri tanda positif, kemudian yang B1 kita beri tanda negatif karena misalkan masuk ke dalam gitu ya. Nah, maka nanti untuk B resultan itu adalah B2 min B1 karena arahnya berlawanan. Nah, B2 itu adalah mu0 I per 2R dikalikan setengah lingkaran dikurangi dengan mu0 I per 2 kali 3R kalikan setengah lingkaran karena lengkungnya ada setengah lingkaran D. Kemudian di sini ada mu0 I per 4R min mu0 I per 12R. Jadi kalau disamakan penyebutnya 12 ya, 12R. Penyebutnya nanti kita samakan di 12R. Nah, di sini berarti ada 3 mu0 I min mu0 I, sehingga ini nanti ada 3 min mu0 I, berarti ada sisanya adalah 2 mu0 I per 12R, berarti ini adalah mu0 I per 6R. Nah, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini nanti berarti ada 3 jenis medan magnet yang dihasilkan. Jadi yang pertama, lengkungan yang pertama ini akan menghasilkan medan magnet yang masuk B1. Kemudian yang lengkungan yang kedua, yang jari-jarinya 2R ini
juga menghasilkan medan magnet yang masuk ke dalam. Ini ada B2. Kemudian yang ketiga, ini juga menghasilkan medan magnet yang arahnya masuk ke dalam bidang gambar. Ini adalah B3. Nah, karena arahnya semua sama, maka B resultan itu nanti adalah penjumlahan dari B1 ditambah B2 ditambah B3. Nah, jadi untuk B1 ini adalah mu0i per 2 kali 3R dikalikan setengah lingkaran. Kemudian yang kedua mu0i per 2 kali 2R, kalau jari-jarinya 2R dikalikan itu adalah seperempat lingkaran. Kemudian lengkungan yang ketiga, ini menghasilkan medan magnet B3, ini adalah mu0i per 2 kalikan R dikalikan seperempat lingkaran. Nah, jadi yang pertama ini adalah mu0i per 12R ditambah dengan mu0i per 16R ditambah dengan mu0i per 8R. Nah, ini nanti berarti kita harus menyamakan penyebutnya. Ya, jadi ada 48 ya. 48R, berarti di sini ada menyamakan penyebutnya. Ini ada 4 ditambah 3 ditambah 6 kalikan 0i. Nah, ini ada 13 per 48 kalikan mu0i per R. Nah, kalau dilihat dari hasilnya ini, maka nanti yang terbesar itu adalah formasi untuk A, kemudian yang C, baru kemudian yang B. Jadi kita hitung dulu untuk yang 13 per 48 itu berkisar 0,3. Kemudian ini 1/6 berarti 0,1. Nah, jadi yang formasi yang terbesar itu nanti adalah kesimpulannya, jadi yang terbesar adalah yang A, kemudian C, baru kemudian B. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, pada soal berikutnya ini berkaitan dengan gaya Lorentz ya. Lintasan proton pada daerah bermedan magnet ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Oke. Jadi proton, hati-hati di sini adalah proton, berarti muatannya adalah positif. Ini muatan positif, maka nanti menggunakan aturan tangan kanan. Arah dan besar medan magnet B1 dan B2 berturut-turut adalah, oke, arah dan besar ya. Baik, untuk di bagian B1 ini berarti di sini ada proton, karena muatan positif ini adalah V-nya ke sana, kita menggunakan aturan tangan kanan, jadi ini arah V-nya ke sana. Kemudian ternyata beloknya ke bawah, berarti di sini harus ada gaya Lorentz. Di sini nanti ketika masuk sini ada gaya Lorentz yang arahnya ke bawah, jadi F. Nah, kalau V-nya ke sana, ini adalah V, maka agar menghasilkan gaya yang arahnya ke bawah, kita menggunakan aturan tangan kanan, ibu jari sebagai arah V, kemudian telapak jarinya arah F, berarti arah telunjuk itu adalah arah B1, berarti arahnya menuju ke kita sebagai pengamat, berarti keluar dari bidang gambar. Jadi kalau digambarkan untuk B di sini, B1 itu adalah arahnya keluar bidang gambar. Jadi B1 keluar bidang gambar.
Nah, kemudian setelah belok keluar di wilayah yang tidak ada medan, kemudian masuk lagi ke wilayah yang ada medan magnet B2. Nah, di sini ada V, nah, di sini kecepatannya adalah V. Nah, kemudian beloknya ke kanan, berarti harus ada gaya Lorentz sini. Ketika di sini ada gaya Lorentz F. Kita menggunakan aturan tangan kanan karena muatannya positif. V itu menggunakan ibu jari. Kemudian F-nya ke kanan, berarti B-nya harus masuk ke bidang gambar. Sehingga untuk B2 ini arahnya adalah masuk bidang gambar. Nah, jadi B2 masuk bidang gambar. Oke. Nah, baik, kemudian kita tinggal melihat bagaimana dengan besarnya medan magnet. Nah, di sini kan ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz-nya itu nanti berlaku sebagai gaya sentripetal karena lintasannya di melengkung. Nah, jadi F itu nanti sebagai gaya sentripetal. Jadi kalau kita ingat kembali bersama untuk gaya sentripetal, Fs sama dengan MAS, berarti ini adalah Fs sama dengan mv kuadrat per r. R ini adalah jari-jari lintasan ini. Ya, jari-jari lintasan. Nah, dari situ kalau jari-jarinya kecil, berarti gayanya itu semakin besar. Nah, ini ya, jadi F ini adalah gaya Lorentz, misalkan adalah B V kalikan V, ini M V kuadrat per R. Nah, berarti di sini R itu adalah MV kuadrat, V-nya berarti kita coret 1, MV per B kalikan V. Nah, dari sini ternyata R ini berbanding terbalik dengan B. Jadi kalau R-nya kecil, B-nya besar. Jadi yang R-nya kecil itu adalah di bagian B2, maka B2 itu lebih besar. Jadi di sini B2 lebih besar dari B1, sehingga jawaban yang sesuai itu adalah B1 keluar, ini bisa keluar, kemudian B2 masuk bidang gambar, dan B1 lebih kecil daripada nilai B2, sehingga yang cocok adalah yang E. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini soal yang terakhir. Di situ ada susunan kawat melingkar dan di situ ada hambatan. Nah, nanti hambatan kita fungsikan sebagai untuk memecah arus karena rangkaiannya di situ adalah rangkaian paralel. Jadi kita tanpa memperhatikan bentuknya ya. Kemudian di sini ditanyakan adalah besar dan arah medan magnet di titik O. Titik O adalah pusatnya ini. Nah, berarti kalau kita lihat dari sini, maka di sini ada arus ke sana, arus ke sana. Ini adalah I. Nah, kemudian berarti di sini ada arus, anggap saja I1. Di sini ada arus I2. Nah, berapakah besarnya I1 dan I2? Berarti tegangannya di R2. Kita namanya kita sesuaikan dengan R-nya ya. Biar tidak terbalik. Ini I1, ini I2. Nah, berarti untuk I1 itu sama dengan tegangannya kan karena paralel sama. Ini adalah V1 per R1 12 per 6. Berarti ini adalah 2 ampere. Kemudian untuk I2 berarti V2 per R2 ini adalah 12 per 4. Berarti sini adalah 3 ampere. Nah, kemudian kita lihat arah arusnya ke sini, maka medan magnet yang dihasilkan di pusat ini oleh potongan lengkungan yang atas ini, maka di sini akan menghasilkan B, saya anggap saja B1. B1 adalah keluar bidang gambar. Ini adalah B1. Nah, kemudian untuk B2 kita menggunakan aturan tangan kanan, arusnya
searah putaran jarum jam di lengkungan yang bawah itu, maka B2 itu adalah masuk bidang gambar. Ini adalah B2. Nah, berarti berapakah resultannya? Maka B resultan, ya, B resultan ini adalah kalau kita tetapkan B1 arahnya ke luar itu misalkan positif, ini ya, kita tetapkan arahnya positif. Oh, saya beri warna yang beda biar nanti tidak ini. Jadi kita beri arah positif, kemudian ini adalah arah negatif masuk ke bidang gambar, ya. Maka B resultannya ini adalah B1 min B2. Nah, kita lihat B1 berarti 0 I1 per 2A1 kalikan N1 min mu0 I2 per A 2A2 kalikan N2. Ini adalah mu0-nya 4. Pi 10 pangkat min 7. I1 adalah 2 per 2. Jari-jarinya semuanya sama adalah Pi kali 10 pangkat min 2. Karena Pi cm ini jari-jarinya. Kalikan N-nya. Ini semuanya adalah setengah lingkaran. Ini adalah 4pi 10 pangkat min 7, harusnya I2 adalah 3, kemudian per 2, jari-jarinya pi kali 10 pangkat min 2, lengkungannya setengah lingkaran. Nah, berarti kita selesaikan. Ini kita coret. Kemudian pi-nya hilang. Ini tersisa 2. Berarti bagian ini tinggal 2 kali 10 pangkat min 5 dikurangi pada suku yang kedua ini. Berarti ini hilang dan pi-nya hilang. Sehingga ini adalah 3 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya adalah min 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, apa maksudnya tanda minus ini? Tanda minus berarti ini adalah masuk bidang gambar. Bagaimana yang telah ditetapkan tadi. Karena tadi kita telah menetapkan arah masuk B2 ini adalah negatif. Jadi vektor yang masuk ke dalam bidang gambar kita tetapkan arahnya negatif. Maka kalau negatif berarti ini adalah masuk bidang gambar. Sehingga hasil yang sesuai adalah C. Nah, baik, demikianlah pembahasan kita tentang soal-soal di medan magnet kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.